Pengacara Zainal Mustafa, salah satu pihak yang menggugat ijazah SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, diduga menggunakan nomor induk mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS milik orang lain. Buntutnya, Zainal pun kini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemalsuan surat oleh Polres Sukoharjo. Pengacara Zainal Mustafa, salah satu pihak yang menggugat ijazah SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, diduga menggunakan nomor induk mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta milik orang lain. Buntutnya, Zainal pun kini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemalsuan surat oleh Polres Sukoharjo. Kendati demikian, hal tersebut ditanggapi santai oleh tim Tipu UGM, tim penggugat ijazah Jokowi. Menurut Muhammad Taufik, Ketua Tim Tipu UGM, kasus yang menimpa Zainal Mustafa merupakan kasus lama, bukan kasus baru yang tiba-tiba muncul. Hal ini pun diklaim tidak mengganggu tim Tipu UGM yang tetap solid. Kasusnya tidak ada kaitannya dengan ijazah, dan saya secara profesional, karena perkaranya Zainal Mustafa saya anggap bukan perkara besar dan tidak menjadi trouble bagi kami, karena Tipu UGM ini ada 10 lawyer. Kasat Reskrim Polres Sukoharjo AKP Zainuddin mengatakan ZM ditetapkan tersangka setelah dilakukan gelar perkara dan menemukan bukti yang cukup. Tindak pidana yang dimaksud, ZM diduga menggunakan surat palsu sebagaimana dalam pasal 263 ayat 2 KUHP sehingga dapat ditetapkan status terlapor dari saksi menjadi tersangka. Bahwa Polres Sukoharjo saat ini menangani perkara dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu. Dalam hal ini adalah dokumen kuliah yang digunakan oleh tersangka ZM untuk pindah kuliah dari UMS ke UNSA. Ini berdasarkan awal dari pengaduan saudara Asri Purwanti. Ya, dari dasar pengaduan awal kami giat penyelidikan hingga tanggal 6 Oktober 2023 kita terbitkan LP, kemudian kami tingkatkan penyidikan. Dengan ditetapkannya sebagai tersangka, Zainal Mustafa mengaku akan segera berkoordinasi dengan tim hukumnya untuk melakukan langkah pra-peradilan atas statusnya sebagai tersangka. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Sudah banyak yang merasakan keuntungan lebih belanja di Depo Bangunan. Mau seperti mereka, menangkan undian berhadiah total 14 miliar di Depo Bangunan. Ayo belanja! Hanya di Depo Bangunan. Pemirsa, polemik ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo membuat 3 orang dilaporkan ke Barreskrim Polri. Roy Suryo dan 2 orang lainnya dilaporkan setelah ramai tudingan ijazah palsu Jokowi. Pelaporan ketiganya atas dugaan penyebaran kebencian terhadap publik. Tudingan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo yang dikeluarkan Universitas Gadjah Mada atau UGM kembali berbuntut pelaporan. Tim Advokat Public Defender melaporkan 3 orang atas dugaan penyebaran ujaran kebencian terhadap publik. Ketiganya berinisial RS, Dr. T, dan ahli digital forensik RS. Terkait barang bukti, pihak pelapor masih merahasiakannya demi kelancaran proses penyelidikan. Kita coba melaporkan mengenai dugaan penghinaan, hasutan, dan juga membuat gaduh. Jadi ada beberapa pasal yang kita akan coba nanti tergantung di dalamnya nanti. Tergantung para nanti penyidiknya, yang mana yang pasal yang lebih tepat. Tapi kami sebagai warga negara yang baik, kami ingin menyampaikan perasaan kami bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Sebelumnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo bertemu kuasa hukumnya di kawasan Menteng guna membahas langkah hukum soal tuduhan ijazah palsu yang disuarakan sejumlah pihak kepada Jokowi. Kuasa hukum Joko Widodo Yakub Putra Hasibuan menyatakan dalam pertemuan timnya telah memberikan analisis, pendapat hukum, fakta-fakta yang terjadi di lapangan untuk dipertimbangkan oleh Joko Widodo. Hampir final persiapannya. Ada berapa namun kan spill ya, sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti-bukti pendukungnya, yang kami yakini juga yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Hanya saja kuasa hukum Jokowi enggan membeberkan nama keempat yang akan dilaporkan itu. Dari Jakarta, Bima Sakti, TV One mengabarkan.
Pak.